datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di bulan Juli. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Leo. Nah, Leo di sini seperti biasa aku akan rekaman untuk 2 sesi sekaligus ya. Kita bahas di sini yang pertama bagi yang berpasangan terlebih dahulu. Kemudian di sesi berikutnya kita akan bahas bagi yang single atau bagi yang jomblo. Jadi nanti kita juga akan menggunakan kartu Lenormand untuk melihat beberapa detail atau informasi yang mungkin bisa aku sampaikan ke kamu di video kali ini. So kita langsung aja di sini Leo, mulai dari yang berpasangan terlebih dahulu di bulan Juli. Leo love reading berpasangan bulan Juli 2024 Leo. Leo. Jadi Leo, kita di sini buka 6 kartu aja, nggak banyak-banyak. Oke, ada The Moon di sini. Semoga kamu bisa lihat kartunya. Kemudian ada Prince of Winter. Kemudian ada Ten of Winter. Dan ada Queen of Spring. Di the bottom of the deck itu ada the Sun, kemudian ada Seven of Swords, the Lovers, Leo. Bagi yang berpasangan, kamu di sini mungkin masih memikirkan ya, atau melibatkan diri kamu dengan seseorang yang mungkin sudah tidak secara fisik dekat dengan kamu lagi. Bisa jadi ini mantan istri, mantan suami, atau bisa jadi ini seseorang atau pasangan kamu yang sudah menjatuhkan semacam keinginan untuk bercerai atau talak, cerai gitu ya. Intinya di sini orang ini secara fisik udah nggak deket lagi sama kamu, atau mungkin kalian sudah tidak dekat lagi secara emosional. Udah nggak ada ikatan emosional yang spesifik lagi di antara kalian berdua, atau nggak ada lovey-dovey kind of situation, atau kamu ngerasa berbunga-bunga hatimu sama orang ini, tidak. Jadi aku lebih beratnya memang ini kayak mantan ya bagi kamu Leo. Bagi sebagian mungkin kalian belum sepenuhnya seperti kayak bercerai, atau belum sepenuhnya valid gitu ya perpisahan kamu. Jadi kayak masih pisah ranjang, pisah rumah mungkin, atau kayak jeda aja. Tapi satu hal di sini, terlepas di sini situasinya seperti apa, kalau memang ada kamu jeda atau tidak berkomunikasi misalnya, atau secara fisik sedang tidak dekat, aku ngerasa kalian berdua sama-sama merasa down secara mental, sama-sama ngerasa nggak nyaman dalam situasi ini. Salah satu pihak di sini, kalau memang kamu spesifik bertanya, Mbak, ini pasangan gue ini yakin nggak ya bercerai atau berpisah dari gue gitu ya? Mungkin ada yang masih mempertanyakan itu karena di sini muncul the Moon. Satu hal sih yang pasti di sini aku ngerasa memang salah satu pihak sudah cukup yakin untuk bercerai, Leo. Entah ini kamu atau pasangan kamu, tapi seseorang di sini memang sudah cukup, bukan sudah lagi, sudah memang sangat yakin untuk bercerai. Jadi kalau kamu di sini misalnya ya yang masih mempertanyakan keputusan orang ini untuk berpisah dari kamu, menurutku jangan ya, karena memang bagi salah satu pihak ini sudah berakhir. Bagi salah satu pihak, mungkin kedua belah pihak di sini memang sudah secara kontekstual di sini menyadari bahwasanya memang sudah bercerai, tapi di kehidupan nyatanya kayak kamu di sini masih berharap mungkin ya, kayak setiap saat keingat orang ini atau pasangan kamu masih belum yakin untuk benar-benar bercerai. Jadi intinya memang salah satu pihak di sini yakin untuk berpisah, yang satunya lagi di sini masih belum yakin untuk berpisah dari pasangannya ya.
outcome-nya atau potensinya itu di bulan Juli kurang bagus di sini Leo. Aku ngerasa dengan kemunculan Queen of Spring di sini, mungkin kamu dan pasangan kamu ini belum menemukan kata sepakat untuk rujuk misalnya, atau mungkin kata sepakat untuk memperbaiki hubungan ini, ya. Bisa jadi juga mungkin kalian masih menunda-nunda untuk kembali bersama. Aku belum ngelihat sih keputusan yang konkret atau indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwasanya kalian bisa bersama kembali dalam waktu dekat ini. Wow, oke. Ini tipe hubungan mungkin ya, dimana kalian berdua mungkin nggak masalah berpisah atau bercerai, atau nggak masalah berpisah dalam artian pisah ranjang, pisah rumah misalnya, atau mungkin hubungan kalian itu berakhirnya nggak jelas, atau mungkin kalian di sini sudah melakukan banyak hal sendirian misalnya, tapi statusnya masih bersama, you know what I mean, kayak kalian masih menikah misalnya, masih pacaran, tapi ketika orang lain nanya, ya udah pacaran gitu. Cuman secara personal atau di level internalnya kalian tuh hancur-hancuran, you know. Mungkin di sini kalian berdua ini hubungannya yang mungkin ya tipe hubungan yang kalau misalnya kalian bercerai itu bakal susah untuk bercerai atau perpisahannya, kayak ada harta gunung gini, atau mungkin ada pembagian harta yang mungkin kurang menguntungkan bagi salah satu pihak. Jadi kalian di sini untuk bertahannya atau tidak benar-benar bercerai atau berpisah, mungkin ya karena itu tadi, karena ada embel-embel tertentu yang bikin kalian ribet, sehingga membuat kalian berpikir dua kali di sini untuk benar-benar berpisah atau bercerai. Oke, jadi kalau misalnya gue bercerai sama pasangan gue takutnya perusahaan, misalnya ada keterlibatan perusahaan keluarga gitu ya di antara kalian berdua. Nanti pasangan gue di sini yang dapat perusahaannya atau gimana, intinya sesuatu yang berkaitan dengan finansial, oke? Atau family tradition bisa jadi juga, atau inheritance atau warisan misalnya. Kalau misalnya gue bercerai dari pasangan gue, dia nanti dapat sebagian harta warisan gue, bla bla bla. Intinya memang kalian nggak mau menegaskan bahwasanya kalian sudah bercerai atau berpisah. Ya kalian, kalau orang nanya kalian tetap bersama, you know. Cuman ya di permukaannya aja. Di dalamnya aku ngerasa di sini udah bobrok. Bahkan mungkin salah satu pihak di sini udah nggak peduli lagi sebenarnya dengan hubungan ini, menurutku Leo ya. Bagi yang berpasangan. Jadi kalau bagi kamu di sini yang masih berharap apakah ini kamu Leo, atau bagi cross watchers, apakah kita bisa saling mencintai lagi? I don't think so guys. Ada kartu very soon, getting to know each other, kemudian ada religious factors. Bagi yang pacaran, kalau kamu di sini pacaran beda keyakinan, itu mungkin salah satu faktor yang membuat pasangan kamu di sini benar-benar fix ya, benar-benar yakin untuk move on dari hubungan ini. Oke, jadi aku ngerasa itu bukan sesuatu yang dilakukan lagi. Selain itu bagi yang suami istri ya, aku ngerasa di sini mungkin ada keterlibatan nilai-nilai agama tertentu di sini yang menyebabkan kalian di sini berkonflik. Oke, bisa jadi ada yang nikah beda agama, kemudian ada konflik nilai-nilai tertentu di sini yang akhirnya bikin kalian jadi susah untuk bersama atau bersatu. Tapi bercerai secara resmi mungkin atau berpisah secara resmi juga bukan suatu hal yang bagus juga untuk dilakukan di waktu dekat ini. Jadi kamu masih conflicted, aku ngerasa di sini. Jadi rekonsiliasi mungkin juga belum akan terlaksana nih bagi Leo. Jadi antisipasi aja mungkin situasi dimana kamu sedang dingin kepada pasanganmu ini, atau mungkin akan berpotensi memasuki situasi atau atmosfer yang dingin antara kamu dengan pasangan kamu ini, mungkin akan
jalan di bulan Juli menuju Agustus nanti. Oke. So kita lanjut di sini bagi Leo yang single. Let's see. Okay. Leo love reading single bulan Juli 2024 Leo. Leo love reading single bulan Juli 2024 Leo. Ada kartu balance di sini Leo. Kemudian ada kartu justice dan ada Princess of Winter. Ten of Winter. Taruh di sini aja deh ya. Oke, Leo yang single. Kamu mungkin di sini lagi deket dengan seseorang ya, atau mungkin akan segera deket di sini dengan seseorang, Leo yang single. Tapi aku ngelihat di sini kamu banyak mengalahnya sama si doi ini, atau bisa jadi bagi cross watchers. Ingat bacaan di sini terbolak-balik karena banyak banget di kolom, bukan banyak sih, ada beberapa di kolom komentar yang sempat komen, ngapain sih mbak lu salahin zodiak ini gitu ya. Ini tidak terpatok di satu aja. Jadi kalau misalnya ini aku bilang Leo, bisa jadi ini bagi cross watchers. Oke, jadi bagi kamu yang tertarik nonton Leo ini, atau bagi cross watchers nontonin Leo, bisa jadi ini untuk kamu pesannya. Oke, jadi nggak cuman rigid ke satu zodiak aja. Oke. So, kamu lagi dekat dengan seseorang, tapi kamu banyak ngalahnya sama doi ini. Banyak ngalah dalam artian kamu mungkin di sini sudah banyak merasakan keanehan-keanehan atau kecurigaan-kecurigaan tertentu yang mungkin sebenarnya timbul sebagai red flags, atau bisa jadi pertanda atau sinyal-sinyal di sini yang harus benar-benar kamu pelajari terkait pasangan kamu ini gitu loh. Mungkin ada sikap atau peristiwa-peristiwa tertentu yang kamu rasakan atau yang datang ke kamu terkait si doi, tapi kamu mengabaikannya, kayak kamu merasa oh nggak penting-penting amat lah gitu ya. Namanya juga menjalin hubungan harus banyak kompromi. Tapi di dalam situasi ini aku ngerasa ada beberapa hal di sini yang sepertinya itu bukan proses kompromi menurutku ya. Ini lebih ke kamu terlalu buta gitu loh ngelihat pasanganmu, kayak kamu udah ngerasain tanda-tandanya tapi kamu mengabaikan tanda-tanda itu. Bisa jadi kamu mungkin juga perlu di sini mendengarkan lebih banyak pendapat orang lain, Leo yang single. Jadi bagi kamu di sini nggak ada deket dengan siapa-siapa. Mungkin ada beberapa orang di sini yang coba kasih saran ke kamu, Leo, lu coba deh deketin temen gue ini, lu coba deh nyoba ini, nyoba untuk kerja di sini, siapa tahu bisa dapet ketemu orang baru misalnya. Mungkin saran-saran itu tuh perlu sebenarnya untuk kamu dengar, Leo. Oke, karena di sini kendalanya adalah Justice card. So kamu mungkin di sini kayak berserah kepada keadaan aja, surrendering. Kadang surrendering itu perlu, tapi di dalam situasi kamu mungkin juga harus fight back juga, kayak ada beberapa hal yang harus benar-benar diperjuangkan juga. Ya kalau misalnya kamu pengen dapat pasangan, mungkin kamu juga harus go out there gitu loh, socialize, atau mungkin menempuh langkah-langkah ekstra untuk bisa menempuh atau menemukan sosok yang kamu inginkan, nggak harus yang jemput bola juga, dalam artian kamu di sini yang ngejar-ngejar si doi, bukan. Tapi ada beberapa cara yang proper yang mungkin bisa kamu tempuh untuk setidaknya ketemu sama kandidatnya doang. Kamu nggak harus langsung milih kok gitu. Itu contohnya. Bagi kamu yang sudah dekat dengan seseorang, aku ngerasa di sini kamu terlalu buta ngelihat orang ini sehingga kamu mungkin mengabaikan tanda-tandanya. Mungkin teman kamu ada yang bilang, Leo, tau gak sih gue lihat si doi kemarin kasar sama pelayan misalnya ya, atau gue nggak suka sama si doi lu itu karena di gini kasar misalnya. Kamu kayak nggak ngedengerin saran-saran itu, you're not listening to their inputs,
Jadi mari kita klarifikasi dulu. Biarin aja deh, kayak kamu biarin aja deh, namanya juga dia emang kayak gitu. Itu yang bikin dia keren di mata gue, something like that. Leo, sih ada clouds di sini. Kamu sepertinya sudah merasakan tanda-tandanya gitu loh, tanda-tanda atau sinyal-sinyal terhadap si doi yang lagi deket dengan kamu ini. Dan aku ngerasa itu juga menjadi suatu hal yang mungkin perlu kamu perhatikan, ya. Utamanya di sini yang lagi proses pendekatan dengan seseorang, lagi istilahnya lagi tahap butterfly on your stomach gitu ya, in your stomach, lagi flirty banget lah kalian berdua. Tapi jangan diabaikan juga sih menurutku tanda-tanda atau sinyal-sinyal yang kamu dapetin dari dia, yang kamu rasain dari dia. Bagi kamu di sini yang bener-beneran single, ya, aku ngerasa di sini kayak kamu terlalu membuat dirimu itu terisolasi atau terlalu domestik orangnya. Domestik dalam artian kamu bertahan pada values atau nilai-nilai mungkin yang sudah tidak up to date, Leo. Jadi kamu terlalu domestik. Mungkin kamu di sini juga gimana ya, role model kamu mungkin udah nggak up to date lagi, udah usang, bisa dibilang seperti itu. Role model dalam artian mungkin ya udah sih mbak, gue ngelihat keluarga gue sebagai role model. Tapi mungkin kan sekarang kan zaman dinamis guys, kita nggak selalu bisa gue bakal bisa nih sama dengan keluarganya gue, asmara percintaannya di dalam histori keluarga gue nggak ada yang gini. Kita nggak bisa mastiin seperti itu sekarang di zaman dinamis seperti sekarang ya Leo ya. Jadi aku ngerasa kamu terlalu domestik, terlalu udah, intinya di sini kamu nggak up to date lagi loh values atau standar yang kamu dalam melihat pasangan lawan jenis gitu ya, atau si doi atau calon pasangan kamu. Dan itu mungkin yang menjadi sumber kesulitan kamu dalam mencari pasangan yang cocok dengan kamu, karena di sini ada cross, so you're not even sure gitu ya whether this is something, apakah standar yang kamu pakai sekarang untuk melihat pasangan kamu atau lawan jenis adalah suatu hal yang harus tetap kamu pertahankan atau tidak. Kamu sendiri di sini mungkin juga ragu. Nah, sarannya di sini kamu mungkin harus banyak dengar input dari orang lain, up to date dengan perkembangan zaman. Misalnya cowok zaman sekarang tuh gimana sih cara ngedeketinnya, karena percaya nggak percaya kita tuh berevolusi guys, dan itu tuh emang terjadi gitu loh. Jadi emak kamu atau kakak kamu yang nikah tahun 1999 atau tahun 95 atau tahun 2000-an itu ya belum tentu dia bisa nikah di tahun 2024 ini, oke, dengan kondisi dan situasi yang sama denganmu. Jadi berbeda zaman. Mungkin hal yang perlu kamu dengar juga. Kamu mungkin perlu dengar input dari orang lain, minta tolong sama orang lain misalnya. Itu bagi yang single. Nah, bagi yang udah deket dengan seseorang, aku ngerasa di sini kamu terlalu close minded. Di sini kamu tertutup mata kamu ngelihat atau ngerasain sinyal-sinyal bahwasanya si doi yang kamu deketin ini mungkin saja udah nggak baik atau memang nggak baik buat kamunya, Leo. Karena di sini ada kartu Ten of Winter loh guys. Kayak kamu di sini mengorbankan sesuatu di sini agar bisa tetap dekat sama orang ini. Apakah korban perasaan? Biarin deh mbak, gue harus korban perasaan di sini, atau gue harus mengorbankan ini biar bisa tetap dekat sama orang ini. Kamu tidak berpikir jernih sih menurutku ya. Ingat, apalagi kalau misalnya tujuannya marriage ya, dekat dengan seseorang itu
itu tuh banyak mengambil energinya kamu, waktunya kamu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasain sinyal-sinyalnya, ya udah kamu harus konfirmasi. Dan kalau misalnya memang nggak bisa diubah, atau mungkin itu tuh memang suatu hal yang nggak cocok dengan kamu, baiknya sih jangan bertaruh terlalu besar ya. Ada kartu playfulness, deception. It is safe for you to love. Sih ada kartu deception di sini. Seseorang di sini mungkin menutupi sesuatu dari kamu di sini, Leo. Ada seseorang yang nggak jujur di sini. Ada seseorang yang mungkin cara dia memperlakukan kamu itu tidak baik, atau mungkin udah terlalu banyak mengikis boundariesnya kamu. Jadi menurutku di sini memang ada beberapa hal yang harus kamu dengarkan juga. Apakah ini sinyal-sinyal dari teman-teman kamu misalnya, atau sinyal-sinyal yang kamu rasain sendiri. Kemudian it is safe for you to love dan playfulness. Mengingat adanya kartu balance, kemudian ada kartu playfulness dan it is safe for you to love ini, aku ngerasa sih ini mungkin masih bisa diperbaiki antara kamu dengan orang ini. Kalau misalnya memang ada si doi yang deket. Cuman sarannya lagi-lagi, jangan abaikan tanda-tanda atau sinyal-sinyal yang kamu dapetin terkait si doi yang lagi dekat dengan kamu ini. Jangan terlalu percaya membabi buta kepada si doi yang mungkin baru kenal dengan kamu atau baru kamu deketin. Okay, so be more alert gitu ya, saranku bagi Leo yang single. Okay, so guys, ini adalah hasil readingan kamu Leo di video kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Okay, bye.